Di awal cerita, terlihat seorang pria dan wanita yang sedang minum bir bersama. Mereka adalah pasangan kekasih, bernama Sarah dan Jackson. Mereka sedang berlibur di sebuah pulau, bernama Mauritius. Namun, Jackson merasa sedih, karena pacarnya harus pulang ke London untuk kembali bekerja. Jackson tampak sedih, karena tidak diperbolehkan untuk mengantar Sarah sampai ke bandara karena Sarah paling benci dengan yang namanya perpisahan. Saat itu juga, si Jackson memesan 2 bir, lalu pergi ke kamar mandi, dan di saat itulah secara diam-diam, Sarah pergi menuju bandara, dan pulang ke London. Singkat cerita, setahun kemudian, Sarah sedang berada di London, berniat kembali berlibur ke Pulau Mauritius. Dan secara kebetulan pula, salah seorang temannya Sarah, bernama Pascal akan melangsungkan pernikahan, di pulau tersebut. Selain itu juga, sepertinya Sarah, yang sudah LDR-an dengan Jackson, kangen untuk bertemu dengan kekasihnya itu. Singkat cerita lagi, Sarah sudah berada di Pulau Mauritius. Mengendarai sebuah mobil, Sarah berniat mampir sebentar ke rumah temannya yang bernama Solomon, untuk mengambil beberapa amero untuk mabok-mabokan di pulau nanti. Sesampai di tempat Solomon, dan setelah mengambil ameronya, kemudian Sarah pergi, melanjutkan perjalanannya. Sore harinya, Sarah bertemu dan berbincang-bincang dengan Pascal. Di tengah perbincangan, tak sengaja dari kejauhan, Sarah melihat sosok Jackson, sedang bersama seorang wanita. Sarah sempat bertanya pada Pascal tentang wanita yang bersama Jackson tersebut, dan ternyata dia hanyalah teman, menyelamnya saja. Malam harinya, di pantai, Sarah memberanikan diri untuk menyapa Jackson. Namun, karena Jackson masih merasa kecewa atas kepergian Sarah tempo hari, yang secara diam-diam, Jackson merasa tak nyaman saat Sarah datang menyapanya. Kemudian Jackson pun berlalu pergi, meninggalkan Sarah. Merasa bersalah, kemudian Sarah mengikutinya, lalu Sarah pun menjelaskan dan meminta maaf atas sikapnya waktu itu. Awalnya, Jackson masih belum bisa menerima hal tersebut. Namun, karena Jackson masih suka, dan kehabisan stok sabun, akhirnya, mereka pun berbaikan. Setelah lama mengobrol akhirnya mereka pun, berkimpoi ria. Setelah melewati malam yang luar biasa, Sarah kaget, karena dia telat bangun untuk pergi, ke pernikahan temannya si Pascal dan dia pun ditinggalkan. Kemudian, Sarah pergi ke tempat temannya, yang bernama Freddy. Freddy juga akan pergi ke acara pernikahannya Pascal. Namun, Freddy pergi menggunakan pesawat pribadi. Sarah yang datang membawa amero pun tiba, di tempat Freddy, dan melihat keadaan Freddy, yang kurang baik. Saat akan berangkat, tiba-tiba Jackson datang, dan rencananya juga akan pergi ke pernikahan Pascal bersama Freddy. Jackson kembali marah kepada Sarah, karena tadi pagi, Sarah kembali pergi diam-diam untuk kedua kalinya. Kemudian, sambil bercerita, Sarah diminta Freddy untuk duduk di kursi kopilot untuk menemaninya, karena sebelumnya, Sarah pernah belajar menerbangkan pesawat bersama Freddy. Sarah yang merasa jam terbangnya masih kurang, awalnya menolak, namun Freddy memaksanya, dan tak lama penyakit Freddy pun kambuh, secara tiba-tiba Freddy batuk parah, dan sesak nafas. Ternyata Freddy mendapat serangan jantung mendadak dan seketika suasana menjadi chaos. Freddy pingsan dan pesawat pun lose control. Sarah dan Jackson panik, kemudian Sarah meminta Jackson mengangkat Freddy. Sementara, Sarah akan mengambil alih kendali pesawat. Kemudian, Sarah mengarahkan pesawat untuk naik, agar tidak jatuh ke permukaan laut. Hingga pada akhirnya Sarah pun berhasil menstabilkan pesawat. Sementara itu, Freddy ternyata sudah tewas. Lalu, Jackson membawa Freddy ke belakang pesawat dan menutupinya. Kemudian, Jackson duduk di kursi pilot dan menanyakan pada Sarah apakah dia bisa menerbangkan pesawat ini, dan Sarah pun mengiyakannya. Namun, Sarah berkata, kalau dia gak ahli-ahli amat karena dia pernah belajar hanya sebentar. Dan Jackson pun mulai panik. Keadaan bertambah chaos, saat mereka tidak tahu posisi keberadaan mereka saat ini. Ditambah lagi, tombol-tombol pesawat dan GPS pun rusak. Jackson mencoba melacak GPS menggunakan handphonenya. Namun, ternyata handphonenya pun lowbat. Mereka mulai bingung menentukan arah, sampai akhirnya Jackson mencoba membuat kompas buatan, dan menginstruksikan terbang ke arah selatan. Sempat ragu, namun, akhirnya Sarah mengikuti saran Jackson untuk terbang ke arah selatan. Menggunakan sebuah radio dalam pesawat, mereka mencoba menghubungi siapapun, namun, tidak ada frekuensi yang dapat tersambung. Dan secara mengejutkan di depan mereka, saat ini ada badai, yang sangat besar, yang harus mereka lewati. Tiba-tiba,
Ada seseorang yang tersambung ke radio, ternyata itu adalah Samuel. Samuel yang juga sahabat Freddy, lalu diberitahu bahwa Freddy telah meninggal karena serangan jantung. Dan sekarang, Sarah sedang mengambil alih kemudi pesawat, lalu Sarah bertanya pada Samuel, di mana posisi pesawat mereka saat ini. Namun, Samuel tidak dapat menemukan di mana lokasi mereka berada, sampai akhirnya dia bertanya apakah dia harus pergi ke selatan atau ke barat, karena terlihat akan ada badai di depan yang akan mereka lewati. Selain itu juga, bahan bakar pesawat mereka saat ini tersisa 50%. Samuel pun menjawab bahwa mereka harus pergi ke arah barat karena dia melihat ada sekumpulan awan mendung di tempat tersebut. Jika Sarah ke selatan, itu akan terlalu berbahaya dan jauh dari pulau, dan akan menghabiskan bahan bakar sebelum sampai di pulau. Sarah pun melihat ke arah Jackson, karena prediksi Jackson sebelumnya salah. Ya iyalah, secara lihat Google Map aja, si Jackson masih nyasar. Seketika frekuensi pun hilang, dan terputuslah komunikasi di antara Sarah dan Samuel. Dengan panik dan ketakutan Sarah dan Jackson memberanikan diri pergi ke arah barat dan mencoba melewati gumpalan awan badai yang ada di depannya. Ketika masuk ke awan badai, pesawat mereka oleng karena terkena hantaman badai petir yang sangat besar. Sampai akhirnya, Sarah mencoba memberanikan diri untuk menaikkan pesawatnya lebih ke atas berharap dapat segera keluar dari awan tersebut. Jackson sempat panik. Kenapa pesawatnya malah dibawa ke tempat yang lebih tinggi, dan mereka pun tidak mengetahui apa yang ada di atas sana. Sarah berkata, bahwa dia akan melihat cahaya, jika membawa pesawatnya jauh lebih tinggi. Lalu, sampailah mereka ke tempat yang lebih tinggi, dan akhirnya, mereka dapat melewati badai, dan dapat melihat cahaya. Namun, saat sampai di atas, mungkin karena efek gravitasi, mereka mengalami pusing, yang sangat luar biasa, hingga akhirnya pingsan, dan pesawat tidak terkendali. Jackson mencoba membangunkan, hingga akhirnya Sarah pun, kembali bangun, dan sempat kaget, menyadari dirinya sempat pingsan. Sarah pun, mencoba untuk mengeluarkan kembali pesawat dari badai, sampai akhirnya dengan penuh perjuangan, mereka pun, berhasil melewati badai itu. Namun, masalah belum selesai. Setelah melewati badai, mereka mulai panik ketika melihat bahan bakar yang tersisa 35%. Dan kemudian, Sarah mengingat sesuatu, lalu dia pun memutar tombol bahan bakar ke arah sebaliknya. Karena pesawat ini, diketahui ada tangki bahan bakar cadangannya, setelah tombol bahan bakar diputar ke arah sebaliknya, bahan bakar pun kembali terisi dengan penuh. Namun, ada hal yang aneh, saat Jackson melihat bahan bakarnya, kenapa tiba-tiba cepat habis. Mereka pun panik, sampai akhirnya Sarah menyadari ada kebocoran pada tangki bahan bakarnya. Dengan nekat dan terpaksa, Jackson memberanikan diri untuk keluar pesawat dan mencoba untuk memperbaiki dan menambal tangki bahan bakar yang bocor. Sempat gagal, namun akhirnya berhasil diperbaiki. Tiba-tiba, pesawat mengalami guncangan, Jackson terlepas, untungnya Jackson terikat pada sebuah tali. Kemudian, Sarah membantu Jackson untuk kembali masuk ke dalam pesawat. Kemudian, Sarah mengobati luka pada lengan Jackson, dan keadaan pun kembali sedikit tenang, karena tangki yang sudah berhasil ditambal. Setelah melewati masa-masa sulit, mereka pun kembali bingung, akan mengarah kemana, dan posisi mereka saat ini ada di mana. Dan dengan siapa, semalam berbuat apa, karena GPS rusak, dan radio pun tidak dapat digunakan. Melihat bahan bakar yang tinggal sedikit, mereka pun harus membuat beban pesawat sedikit lebih ringan untuk mengirit bahan bakar, dengan cara membuang beberapa barang dan kursi yang ada di pesawat itu ke dasar laut. Sampai akhirnya, pada sebuah momen, mereka bingung, karena ada satu beban lagi yang membuat berat pesawat itu, yaitu Freddy yang sudah tewas. Dengan berat hati, Sarah pun terpaksa menjatuhkan Freddy ke bawah laut. Sarah merasa sedih, namun itu yang terbaik, agar mereka dapat selamat. Setelah itu, mereka panik, mengetahui bahan bakar pesawat sudah hampir habis. Akhirnya, Jackson teringat pesan Bang Haji Roma, bahwa miras itu haram. Kemudian, Jackson mencoba mengisi bahan bakarnya, dengan minuman keras yang mereka bawa, karena diketahui kandungan alkohol itu bisa dijadikan bahan bakar. Dengan medan yang cukup sulit, Sarah pun memberanikan diri keluar dari pesawat untuk mengisi bahan bakar. Terlihat ada sisa 5 botol minuman. Namun, sayang saat Sarah berada di atas dan mencoba mengisi bahan bakar, botol yang dia pegang, malah terlepas dan terbawa angin. Tapi beruntung, 3 botol berhasil diisi,
ke dalam tangki pesawat, sebelum akhirnya, botol kelima gagal karena keteledoran dari Jackson, yang malah menjatuhkannya. Setelah itu, Jackson segera menyuruh Sarah masuk ke dalam pesawat karena botol yang terakhir, sudah jatuh. Sempat oleng, terkena guncangan, namun, Sarah berhasil masuk ke dalam pesawat. Dan ternyata berhasil, bahan bakar pun terisi setengah. Setelah itu, Sarah kembali mengambil alih kemudi, sampai di pertengahan jalan, Jackson melihat pulau kecil di sebelah kiri. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berbelok ke arah pulau itu. Namun, saat akan menuju pulau, Sarah sempat kebingungan, bagaimana cara mendaratkan pesawat itu. Akhirnya, saat perjalanan ke pulau, bahan bakar mereka pun habis dan mereka pun sempat melayang di udara dengan pesawat yang kehabisan bahan bakar. Sampai pada akhirnya, Sarah mencoba mendaratkan pesawat ke arah pulau. Namun, yang terjadi, mereka malah oleng, sampai akhirnya mereka menabrak permukaan laut. Dan setelah itu, mereka pun tenggelam di dasar lautan, dan film pun belum berakhir. Sarah sempat panik, melihat Jackson yang tangannya cedera itu, pingsan dan terjebak. Sarah pun mencoba menyelamatkan Jackson, dengan memakaikan pelampung, dan Jackson pun berhasil tertolong. Berenanglah Sarah sambil membawa Jackson ke pulau terpencil itu. Sarah pun berhasil membawa Jackson ke pulau itu, dan mencoba memberi nafas buatan. Akhirnya, Jackson kembali sadar dan terselamatkan. Beberapa saat berlalu, di pulau tersebut mereka kembali tersadar bahwa itu bukanlah pulau terpencil, melainkan hanya setumpukan pasir. Di mana, saat ada ombak pasang, maka sekumpulan pasir itu akan tersapu ombak dan tertutup air laut. Karena tidak mau hidup berakhir di sana, akhirnya Jackson dan Sarah pun mencoba kembali berenang dan mencoba mencari pulau lainnya. Sambil melihat Jackson yang lemas dan pendarahan di tangannya, Sarah pun berdoa agar mendapatkan keajaiban. Tapi, tiba-tiba malah terlihat ada seekor ikan hiu yang sedang mengintai mereka berdua. Namun, peristiwa nahas itu pun tidak terjadi karena, saat situasi semakin tegang ada sebuah kapal yang melintas. Alhasil, Sarah minta pertolongan, dan mereka pun berhasil diselamatkan. Dan film pun selesai. Semoga ulasan singkat dari cerita film Horizon Line ini dapat menghibur teman-teman semua. Akhir kata, saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya, bye.